percaya, keyakinan. Jadi itu namanya takwa. Tawadhu, qanaah, wara, yakin. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu menjelaskan tentang sifat orang yang tawadhu, orang yang qanaah, orang yang wara, orang yang yakin itu seperti apa? Yang pertama kata Ali bin Abi Thalib, al-khaufu minal jalil. Orang yang bertakwa itu, yang punya sifat-sifat tadi itu adalah orang yang merasa takut kepada Allah, karena Allah itu mempunyai sifat maha agung. Jadi kalau kita jelas-jelas punya sifat takwa, kita takut kepada Allah, takut kalau kita tinggalkan sholat 5 waktu sehari semalam, takut kita mengambil hak orang, takut kita untuk berbuat-buat yang mungkar. Karena itu ketakutan itu yang timbul pada dirinya kepada Allah. Kenapa? Allah maha segala-galanya, Allah maha agung. Jangan disangka apapun yang kita perbuatkan tentu Allah pasti akan melihat kita. Itulah yang dikatakan dengan orang yang merasa takut kepada Allah, karena dia memiliki sifat tawadhu, qanaah, wara tadi. Ada pada suatu zaman suatu kisah bernama Mansur bin Ammar. Mansur bin Ammar itu dia terbangun di malam hari, dia nak pergi sholat subuh. Pas dia nak bangun sholat subuh itu dikiranya lah masuk jadwal waktu sholat subuh. Pas dia bangun rupanya masih malam rupanya. Sama dengan kita pernah hilang. Saya kira bangun-bangun pagi-pagi itu lah subuh. Saya tengok jam lain ini pukul 4. Pergilah saya azan. Di mana? Di sini. Jam 4 azan saya. Saya tengok jam saya di rumah dengan jam ini agak mirip-mirip apa nih. Rasa-rasa saya ketinggalan azan saya sini subuh. Jam 4. Sudah saya azan subuh, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, datang Pak Ketua RT, Pak Airuzar. Wah, Airuzar. Ustaz, jam berapa sekarang? Jam 4. Belum masuk subuh rupanya. Saya batalin azan. Saya tutup lagi musala, balik saya ke rumah. Padahal sudah sampai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah kalau ada salah itu. Balik saya ke rumah, azan tak lama lagi baru masuk subuh. Rupanya belum masuk subuh waktu itu. Saya tunggu biarlah orang yang azan baru saya datang. Hilang. Di waktu Mansur bin Ammar itu bangun, disangkonya waktu itulah masuk subuh. Rupanya belum masuk subuh, masih malam rupanya. Duduklah dia di pintu. Depan karena dia sudah bangun, duduklah dia di pintu rumah. Sambil duduk-duduk, dia nengok dari tempat duduk itu, dia nengok ke musala ini. Ada pemuda duduk pula di dalam ini, di pojok pula sebelah kiri. Pojok. Ditengoknya ada orang yang lagi berngaung-ngaung dan bersedih sampai menangis-nangis dan berdoa, kedengaran sama dia. Di samping itu siapa? Mansur bin Ammar. Si pemuda di dalam itu menangis, ya bermohon. Si pemuda ini adalah ahlu maksiat, orang yang selalu bermaksiat. Ya Allah, saya selalu bertaubat ya Allah, tapi samping saya bertaubat, saya selalu berbuat maksiat. Bagaimana saya akan menyambungkan hubungan silaturahim saya dengan Allah? Karena saya banyak menjalankan apa yang dilarangkan oleh Allah. Apa yang dilarangkannya dijalankannya, apa yang diperintahkannya tidak pernah dia tunaikan. Berasa berdosa. Di saat itu dia melihat seorang pemuda itu berdoa, menangis dan bersedih sampai kedengaran di saat dia bangun duduk di samping rumah. Apa kata Mansur bin Ammar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung denganmu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bergetarlah di saat itu pemuda itu berdoa. Di saat turun itu ayat Al-Quran, dia mendengarkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan
nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari siksaan api neraka. Karena siksaan api neraka itu di dalamnya kayu bakarnya itu banyak manusia dan batu-batu yang ada di dalamnya. Berguncanglah dalam ruangan itu, bergema dan bergetar. Dia bertambah sedih, bertambah nangis sampai pun dia pingsan di saat itu. Siapa pemuda tadi yang berdoa? Setelah Mansur bin Ammar itu melihat apa, dia langsung beraktivitas, dia langsung balik, dia pergi lagi. Mansur bin Ammar tadi. Setelah dia pergi, dia balik lagi. Waktu dia balik lagi lewat dia di sini, dia menengok ada ibu-ibu tua tegak di pintu. Pas dia datang, dia tanya, wahai ibunda, orang yang sudah tua, kenapa si pemuda itu terbaring di dalam itu, di dalam musala? Kenapa pemuda itu terbaring? Apa kata ibunya itu? Wahai Fulan, jangan engkau tambahkan lagi kesedihanku kepada Allah. Memangnya kenapa? Saya ini tak tahu, saya ini bukan asli orang sini rupanya. Karena saya pun baru hidup di sini. Wahai Fulan, kata si ibunya tadi, kata sama Mansur bin Ammar, sesungguhnya yang terbaring itu adalah anakku. Tadi dia bermohon duduk di pojok sebelah kiri. Dia berdoa sambil nangis dan bersedih sambil dia mendengarkan suatu ayat. Karena dia melihat ada seorang yang tadi yang lewat duduk di sini, seorang laki-laki tadi di sini, sehingga dia mendengarkan ayat Al-Quran, mengguncangkan dirinya sampai dia sedih, sampai dia pingsan, sampai dia meninggal. Di saat itu, apa kata Mansur bin Ammar tadi? Wahai Ibnu Ammar, ketahuilah itulah orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha segala-galanya. Orang yang berbuat banyak dosa tapi dia bertaubat dengan adanya kemauan yang keras, dia merasakan guncangan menjawab ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum naran. Itulah orang-orang yang betul-betul merasa takut di hadapan Allah. Tanggung jawab bapak-bapak itu berat. Menyelamatkan keluarga dan ibunya itu tergantung daripada suami-suami. Jadi sebenarnya Pak Surahman, tanggung jawab laki-laki itu berat. Menjaga anak dan istri beserta sekeluarga itu menyelamatkan ibu-ibu. Ibu-ibu juga, bapak-bapak inilah yang menyelamatkan kita dari pintu neraka.